Lawyer aku bilang, ya nggak mungkin lah, diceritain kayak tadi aku ceritain ke kakak. Oh iya juga, reality gue yang bener. Terus akhirnya apa yang membuat lo, oke ini udah final banget nih yang ketiga. Apakah setelah kejadian yang ketiga dia nangis-nangis lagi balik ke tempat lo untuk minta balikan lagi? Yang ketiga tuh masih sebenarnya ya, Iya. sebenarnya aku masih maafin. Wow, oke. And then? Dengan perjanjian gak ada alkohol lagi. Lalu? Seminggu itu dia nggak minum. Oke. Kita janjian lah hari Jumat nih kalau nggak salah. Jadi kan kaca tadi kan pecah. Itu di mana tuh yang tadi yang sempat lo posting di Instastory? Tempat dia. Itu di momen kedua, ketiga? Tiga. Kan aku laporin ke polisi yang ketiga. Oke. Jadi aku nggak usah bahas-bahas yang kedua. Pertama ngerti nggak? Ya. Cuma kalau buat lagi di talk show doang atau mau dengar cerita aslinya gitu. Tapi di polisi itu aku nggak bawa yang ulu hati gitu-gitu semua nggak aku bawa. Itu pemukulan kedua yang aku laporin pemukulan ketiga. Oke, lo sempat langsung laporin and then? Hari Jumat itu balik lagi ya. Hari Jumat itu dia janjiin aku mau pergi ke dokter. Karena jedanya tuh udah seminggu. Pemukulan kalau nggak salah tuh hari Sabtu malam. Terus udah jeda seminggu masih sakit. Oke. Masih kelayangan, diri lama mau pingsan. Duduk muter-muter. Palanya kena kan. Palanya kan itu pakai kepala loh Kak. I know, I get the point. Terus nggak gede nggak bisa. Waduh. Kalau nggak gini, ininya sakit. Jadi udah janjian mau ke dokter. Minum dia ternyata. Oh, Di situ oke. marah banget. Akunya marah karena dia udah mabok, kambuh lagi kan. Dia ngomong dia udah ngata-ngatain aku lagi. Dia minta putus, dia yang minta putus. Terus kedua, yang aku gak bisa terima banget kayak, aduh pergi deh lu, jijik gue ngeliat muka lu, makin liat muka lu pengen muntah gue. Gue mending liat muka mantannya, dia sebut misalnya si ABC, gue mending liat muka gue lebih mending liat si ABC daripada lu. Gila, di situ kan otak gila, lu pukulin gue, kepala gue masih bengkak, badan gue masih biru-biru. Lu janji mau ke dokter, lu malah minum. Gue marah, lu bilang lu mau liat muka mantan lu. Oh I'm done. Oke. Terus I wanna ask yang ke polisi akhirnya follow up-nya gimana? Yang lo laporin? Update-nya sekarang? Sekarang udah susah banget lagi. Oh oke, jadi saat Soalnya ini, kan ini susah, tapi gak ada saksi. Oke, Gitu loh. jadi memang again ya lo. Dan jedanya kan terlalu lama, 10 hari. Oh, Jeda oke. dipukulin kan aku bilang kan abis itu Masih aku maafin jalan ya? kan. Iya, Oh, oke. 10 hari gitu loh. Terus sekarang akhirnya lo setelah putus dari September ya kurang lebih jalan 2 bulan lah ya? Oktober. Baru banget ya, sorry. Kurang lebih mau jalan sebulan gitu maksud gue. Lo selain dari psikolog, akhirnya lo sendiri yang gimana ya? Karena gini, gue merasa gini, Bo. Cewek ini lagi jatuh-jatuhnya gitu ya. Gue tahu lalu mulut tuh mama. Tapi sebenarnya tuh you are a very sensitive person. And I know itu tuh nggak mudah lo buat bangkit dan kayak cerita dan menghadapi realita kayak ini nih realita yang baru gue lewatin gitu. Gimana lo ngadepinnya cuy? Motivasi sih Kak. Karena setelah aku up gitu ternyata mantan-mantannya mengalami yang sama. Dengan pasal yang sama. 351. No way. Terus lo akhirnya maksudnya. Jadi korbannya banyak. Iya, lo akhirnya hubungin mantan-mantan ya? Aku gak pernah ngubungin mantan-mantannya ngubungin aku. Oh akhirnya dia juga mau melaporkan juga atau Udah diem pernah aja? melaporkan dulu tapi nggak kelar. Tapi kan emang kayak sorry ya kasus polisi kan emang nggak sehari jadi gitu kan. Emang I butuh know. kesabaran, bolak-balik Polres itu kan emang makan waktu, tenaga gitu kan. Mungkin mereka udah nyerah tengah jalan gitu. Jadi ngerti banget. Jadi maksudnya kayak oke, ngelapor tapi emang butuh proses. Terus Maksudnya aku cuma berpikir kayak gini loh. Bukannya aku mau marah sama mantan-mantannya ya. oh no ya. Tapi lu udah tahu ya. Kenapa lu nggak laporin polisi? Kenapa lu nggak speak up? Gue kena nih jadinya korban selanjutnya. Ngerti nggak? Bukan mau nyalahin dalam arti kayak gitu. Cuman maksudnya aku pengen putusin circle-nya Betul. cycle-nya di aku aja terakhir, ngerti nggak sih? Jadi kalau aku nih nggak mencoba untuk bangkit apa-apa, ada korban lain. Pasti bukannya cemburu ya, tapi pasti kena lagi. I know. Oke, sekarang secara general gitu ya, mungkin emosi lo udah lebih tenang agak. Kenapa ya kira-kira orang kayak dia gitu yang maksudnya ya puji Tuhan ada kayak kalau keuangan mah oke lah gitu ya. Maksudnya keuangannya ada gitu dan juga cukup ya Masa ada sih, pendidikan masih minjem juga. duit sama aku loh. Hah?
Ini serius lo pada Iya, pinjemin duit? kakaknya bilang aku gold digger, tapi adanya minjem duit, gimana dah? Kayak bingung sih gue, maksudnya kayak lu udah dipukulin lu masih pinjemin duit tuh gue kayak Iya, bucin. apa sih maksud gue yang kayak waktu itu akhirnya lo ngelihat sekarang ya Clara ini jadi beda point of view gitu ya. Kok bisa ya gue sekurang pintar itu gitu. Sampai sekarang juga masih kurang pintar bagi I aku. know. Tapi ini bagian yang asmara nih Clar, karena mungkin untuk bagian lain lah lu pinter lah menurut gue. Masa? Oke lah. Oke ya. Oke lah, tapi malu. begitu. Ini ada statement yang gue gak bisa ngomongin di on air. Ini mah hal pertempatan aja. Pokoknya kayak kalau lo udah kena cinta ya, aduh otaknya tuh langsung tinggal segitulah. Enggak, aku pintar percintaan. Cuma percintaan ini aku bodoh. Ya oke Kelar, jadi apa yang menurut lo kayak akhirnya lo kayak kenapa ya waktu itu gue bisa terjerumus gitu. Apa mungkin waktu itu lu juga masih pencarian jati diri. Yang ini. Akhirnya lo terjebak nih sama si your ex ini loh. Kalau nggak mau terjebak, aku masih dengan berani ngomong aku nggak terjebak banget lah. Toxic relationship aku 2 bulan keluar loh. Yang lain berapa tahun? Oh iya juga sih. Pinter loh. Coba yang lain. Coba cewek-cewek lain kena toxic relationship kayak gitu. 4 Iya. tahun, 2 tahun, 6 tahun. Aku 2 bulan set deh, keren. Oke. Emang enggak? Iya, tapi gue nggak berani memberikan statement itu ya, karena kan kita nggak pernah tahu posisi orang itu apa. Dan nah itu dia, that's the point. Kadang-kadang orang tuh itu yang gue bilang, karena cinta akhirnya kayak susah nih lepasnya. Gitu loh, paham nggak? Nggak Maksud paham gue. lah. Nah apa dari point of view seorang karakter yang pinter ini, yang cuma terjebak 2 bulan, kenapa tuh kira-kira bisa? Sampai nunduk nggak tuh gue nanyanya? Kenapa bisa kena toxic relationship? Dan kenapa akhirnya banyak orang yang trap di situ? Love bombing. What do you mean? Dia tuh kalau minta maaf, love bombingnya another level. Love bombing apa sih? Love bombing apa sih? Kayak dia tuh bisa bikin dia bisa berbicara apa sesuatu yang oke. kamu pengen dengar gitu. I cannot live without you. Kalau aku tahu kayak begini aku nggak mungkin nyakitin kamu. Itu kan aku mabok. Kamu tahu kalau aku sadar kan aku nggak gitu. Iya, oke. Apalagi kayak I'm gonna wait for you. Ngerti gak sih, cewek kan lemah banget di pendengaran. That's the point. I wanna talk about this. Jadi gini, temen gua itu juga ada yang mungkin pada saat dia tuh maksudnya orangnya pintar, udah fulfill lah. Dia udah tahu value hidupnya dia sehingga dia nggak mencari value itu di orang lain. Ngerti. So, once dia mau bilang duniaku runtuh tanpamu, matahari tak bersinar tanpamu, I can live without you. Ketika orang itu udah tahu bahwa pasangannya toksik, biar dia cowok ataupun cewek, dia nggak akan gampang terkena love bombing. Because, back to the first point, orang itu udah fulfill sama hidupnya. Got my point? Menurut lo waktu itu kenapa ya akhirnya lo sampai walaupun cuma 2 bulan ya si pintar kelarakan ini ya, tapi Gak bisa pernah kayak Kak, sekarang gini aku pacaran jarang. So sekali pacaran bertahun-tahun kayak gitu. Ngenal orang tuh masih kok ada ya orang begini ya. Oh tapi emang mungkin semua orang tuh beda-bedanya tuh beda banget. Ngerti gak sih masih ngerti. kayak, masih kayak masih mencerna gitu loh sebenarnya. Gimana sih Iya, gitulah. jadi yang terjadi di kasus lo adalah karena lo juga jarang pacaran, maksudnya kayak ini yang kedua berarti ya? Pacar kelima. Oke, tapi yang satu kan cukup lama dan maksudnya baik-baik aja. Nah, Satunya 6 begitu- tahun kan. Begitu kena yang ini lo terkejut banget gitu ya. Kejang. Tapi waktu itu pada saat kejadian Klar, orang pertama yang lo ceritain masalah ini siapa? Gak ada. Ya oke, mungkin nggak langsung ya, tapi beberapa momen akhirnya ini kebuka, apakah baru pertama kali lo buka di podcastnya Om Ded atau gimana? Iya. Di Wow. Instagram sama podcastnya Om Ded. Iya, yang pertama kan pasti Karena dari podcastnya pemukulan Om Ded. kedua pas lagi aku balikan semua orang udah males gue. Iya sih pasti. Ya kan? Pasti. Gue jadi temen lo juga, misalnya temen dekat lo, gue kayak, Jadi gue juga jadi mager cerita sama lu. Iya, Karena pasti kayak, iya, "Kan benar. gue udah bilang, gue udah males tuh. Lagi mental lagi kena nih. Terus aku cerita sama temen, gue udah bilang. Digituin kan jadi tambah gitu lagi kan. tapi menurut lo yang pernah ada di posisi itu ya, ketika lo bounce back gitu ya, ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sebenarnya kalau lo bisa berharap, apa sih respon orang-orang terdekat yang pengen lo denger? Gue gak halu. What do you mean gue gak halu? Dia tuh kan halu. Dia suka berhalusinasi dan dia gaslightingin orang. Oh, Klar, sorry. Maksudnya ketika lo curhat, gue balikan nih sama dia. Kan tadi lo bilang, gue malas cerita sama teman-teman gue.
Nanti kan dia gua bilang kira tuh kayak abis pemukulan ketiga, ini pemukulan kedua. Iya, lu kan jatuh ke lubang yang sama, tapi lu gak mau cerita sama temen lo, karena lu takut kayak udah gue bilang. Nah, sebenarnya kalau lu pada saat itu lagi juga berjuang untuk mengklarifikasi, ini benar perasaan gua atau dia yang lagi salah apa segala macam, lo cerita ke orang ketiga, siapapun itu family or friends, Penasaran apa respon aja. yang lo harapkan? Harapin. Nggak ngarepin apa-apa lagi. Cuma pengen dengerin doang. Pengen didengerin doang. Karena nggak akan ngerti. Orang lagi normal begitu, hatinya lagi nggak jalan, otaknya lagi jalan nggak akan ngerti. Gue balikan nih. Congrats ya, nggak mungkin dikongratsin karena gue lagi bego. Iya bener. Kasian ya, nggak mungkin dikasihin, gue lagi bahagia balikan. Nah itu dia ya. Makanya mungkin ya orang tuh bener ya. Gue cuma butuh pas lagi pemukulan ketiga tuh sebenarnya orang tuh ngayakinin gue tuh nggak halu gitu. Soalnya aku digaslightingin sebegitu besar, aku tuh sampai nggak tahu ada kenyataan apa enggak. Sampai aku mungkin kalau Separah ketemu itu orang ya? kayak, lu tuh ada gak sih gitu loh. Oke, efek. Jahat loh gaslighting itu ternyata. Of course. Itu nggak kelihatan kayak luka borok, bener-bener di Iya. dalam coy. Jadi lo nggak tahu ini gue udah luka atau belum sampai lo nggak bisa membedakan realita apa enggak ya. Iya. Itu sampai, Dan- wah. Dan oke, gue juga ngedengar bahwa bukan hanya teman-teman lo yang mungkin juga memberikan respon yang kurang oke dan lo juga nggak bisa nanggepin, tapi konon kabarnya kakaknya si your ex ini Wah. juga malah Hancur. ngancam ya. Hancur dua-duanya. Jadi your ex sama kakaknya, My ex tuh sebenarnya udah bagus. dia minta maaf nggak sih, sempat ada permintaan maaf nggak sih? Sampai detik ini masih nelponin. Oh oke, and then Nggak. kakaknya Kakaknya jahat banget mulutnya, Kak. kenapa lo diapain? Pertama lagian lu udah gue bilang jangan sama Clara, ngapain sih sok model? Ih sok model. Ih gila, sampai aku bikin videonya tuh karir. Bleh. Bagus gila masa sok model ya nggak? Benar, siapa yang bilang lo sok model? Kakaknya. Oke. Ya lucu kan, maksudnya Iya. jadi ngatain itu nggak nyakitin tapi jadi lucu. So presenter lu, emang gue presenter gimana sih? Kan aneh gitu loh. Oke. So model terus dikatain gold digger, terus gold digger aneh kan gold digger ngutang sama gue. Utangnya Masa berapa? gue? Utangnya berapa? 50 M? Enggak, Juta. 50 juta. Sorry, apa? Gitu tadi kan gue nggak dengar. Hah? Lo dipinjemin uang 50 juta udah balik? Belum, Lo nagihnya gimana? nagih. Ya nagih lah. Cicil deh nggak apa-apa. Iya. Udah Cicil lu- nggak apa-apa deh. Udah lo minjemin, lo dibilangin gold digger. Gue dibilang gold digger. Terus lo dibilang apa lagi? Gue dibilang gue yang punya narcissistic personality disorder. Sorry ya, ini gue bukan ketawain dia. Tapi emang dia tuh anaknya narsis banget. Jadi begitu lo ngomong ya oke terus. Tapi tahu narcissistic personality disorder nggak? Iya tahu, tapi itu kan udah ada level. Kalau lu cukup narsis aja, nggak sampai kayak gitu-gitu amat gitu. Gue nggak maksud narsis, gua. gue confident. Tuh kan memang mulut gue lagi nge-host nih Klar, bukan lagi di rumahnya Patty. Masa model nggak percaya diri, nggak Iya, bisa dong depan makanya- kamera gimana? Gitu nggak dong, kayak gitu. Oke. Percaya diri emang kalau model mana ada yang nggak percaya diri? Ya ada, cuman dia harus overcome gitu. Jadi dia Ya, confidence-nya pas. Apalagi yang maksudnya apakah ada penuntutan? Padahal ada yang punya narcissistic personality disorder kan. Orang Oke. gue nggak pernah gaslightingin orang. Apakah dia akhirnya menuntut balik atas tindakan yang lo laporkan adiknya ini? Untuk balik apa nih? Ya misalnya kayak, oh dia pencemaran nama baik, kan bisa aja orang ngomong kayak gitu, kakaknya. Enggak. Gih, Tapi enggak kan? nggak tahu. Ya nggak tahu lah gimana cara taunya. Iya kan cek. Sampai sekarang sih belum pernah dipanggil polisi aku. Berarti kan Oh, oke, kayaknya masih nggak ada. aman-aman aja ya. Iya, Berarti cekcoknya hanya sebatas. Tapi kalau misalnya aku bilang pencemaran talk nama aja baik ya. ya udah aku udah aneh. Nyebut nama juga enggak. Kasih foto muka juga enggak. Iya. UIT mana yang gue kena. Oke baik, ya. Jadi intinya cuma sebatas talk aja ya, kayak wah, oke. Ngancem kalau sampai adek gua mati, ini semua gara-gara lu. Hah? Oh iya oke. Masa gue harus bertanggung jawab atas kematian dia? Iya. Oh soalnya karena ini yang aku belajar dari toxic relationship ya, dia tuh gak langsung ditinggal kak. Oh. Jadi kalau kita block gitu, dia suicide attempt. Udah 2 kali. Oh oke. Jadi aku masih harus buka blognya. Ya, at least dia bisa nge-reach aku aja udah. Itu udah aman. Udah gak aneh-aneh tuh. Berarti Aku kan, tahu ini gak wajar, aku juga berasa Iya. ini gak wajar. Cuman cobalah mengerti, aku juga pertama kali di posisi ini. Iya, gitu. I get. That's why maksudnya gini, ini juga kenapa kita mengundang seorang kelatan gitu ya. Lu bisa minum dulu bahwa
ini kesannya kayak kok nggak masuk akal ya, tapi memang ini yang terjadi di sekeliling kita. Dan berbicara mengenai kesehatan mental, itu memang se-tricky itu, lo nggak pernah tahu orang kelihatannya oke banget. Dia pengusaha muda, punya A, B, C, karirnya oke, tapi ternyata dalam hatinya itu menggerogoti sampai di tahap-tahap dia di mana dia bisa mengeluarkan durinya ke orang lain gitu ya. Tapi kalau lo boleh ngelihat dari another point of view, Clar. Selain dia yang memang udah parah banget deh. Kira-kira kenapa ya kok ada orang yang bisa sebegitunya? Karena kan setidaknya lo pernah dekat selama 2 bulan ya. Apa orang tersebut tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya? Apa dia punya trauma masa kecil yang tidak selesai? Apa ada ekspektasi kehidupannya dia yang gak nyampe? Karena setelah aku telaah, Iya. anjay. Aku tuh ini Kak, baca-baca tentang, aku kira kan dia skizo. Apa nih orang skizo ya? Kok halu ya? Iya. Nggak, aneh banget gitu. Akhirnya aku cari tahu, baca-baca lagi. Kayaknya tuh dia punya narcissistic personality disorder. Oke. Narcissistic personality disorder itu bukan narsis. Ngerti gak sih? Namanya emang narcissistic personality disorder kayak gitu. Dia tuh selalu mungkin dari kecil tuh orang tuanya atau diri dia itu selalu VIP. Iya. Mental VIP. Ngerti gak? Ngerti. Jadi tuh kalau dia sesuka-sukanya dia aja gitu loh. Dan dia selalu berharap most of the time semua tuh Harus- orang tersebut ya sesuai dengan Rencananya dia dan mengagumi dia. Kalau misalnya enggak, misalnya dia buat kesalahan, dia bakal gaslighting kamu. Oh, oke. Supaya jadi kamu yang salah, bukan gaslighting kamu, semoga Iya. kamu Poinnya ke lo pokoknya iya, salah lo ya. bukan Oke. itu manipulatif. Kamu jadi realitanya yang mana? Jadi dia bikin cerita baru, masukin ke kamu. Iya, point of view dia kan dimasukin Point ke of gue. view-nya, iya. Supaya gue percayakan hal itu. Iya. Oke. Gila nggak? Iya lumayan makanya. Aku pengen ngomong ya. Kalau dia gunain bakatnya itu ya, di bidang yang benar, novel writer gitu, J.K. Rowling kalah. Imajinasinya keren banget. Dia masih ngomong ke teman-teman, si Clara jerawatan bilang gue pukulin. Jerawatan. Mati gue. Nggak ada foto ini, jerawatan. Gue sampai, Anak lo nih. Ini gue ngomong manajernya anak lo nih. nah gue sampai bingung. Jerawatan dari mana? Kan gue visum ya. Gue sampai ngomong sama teman-teman gue, emang kayak jerawatan ya? Ntar dokter bakal bilang ini jerawatan nggak ya? Kayak gitu loh, sampai Padahal itu- saking. Iya padahal itu visum Kan gara-gara di dia. gaslightingin kayak gitu loh. Terus contoh, dia ngomong lagi, gue ngejelotin Clara katanya. Dia ngamuk-ngamuk, gue dorong terus palanya kejedot. Oh, padahal emang dia ngejurutin lo tapi dia bilangnya kayak gitu ya. Sekarang gini, bunuh diri gak sih? Boleh, kenapa lo mau ngapain? Ini WC nih, ini kaca nih. Kaca kiri yang kena, pala kanan yang kena. Iya oke, kaca Ya kan? kiri pala kanan. Lu dorong gue nih, mungkin gak gue bisa ngek gitu. Iya perlu Pertama. dijedotin. Kedua kan kita bukan buku harian Naila ya. Kalau yang didorong tangannya nggak berfungsi. Ngerti Iya, nggak sih? Ngerti. Masa bisa langsung begini gue? Pasti kan tangan. Iya, Rafa, ya I got. tangan Pokoknya tuh ini nahan kan. Udah gak make sense lah, dia memang Iya. udah itu Nah ya. tadinya tuh juga kena tuh aku digaslightingin kayak gitu lagi. Karena dia ceritanya ke teman-teman saya, teman-teman saya nyampein ke saya sampai kayak apa iya kali ya? Aku ketemu lawyer. Lawyer aku bilang, ya nggak mungkin lah diceritain kayak tadi aku ceritain ke kakak. Oh iya juga, reality gue yang benar. Iya, Ngerti nggak jadi sih? itu yang make sense gitu ya. Karena again mungkin respon orang itu untuk kembali membentengi dirinya adalah mengarang cerita yang nggak masuk di akal gitu kan. So Clar, Tapi dia tuh bagus Kak, kalau ngarang cerita tuh bikin orang percaya, ngerti nggak sih? I know. Kita Jadi kan memang jadi udah bingung ya. udah beda lah another level gitu. Tapi your family akhirnya gimana setelah lo speak up ini? Kan sebenarnya udah gak setuju dari pemukulan ketiga. Oke. Balikan pertama kan udah gak setuju sebenarnya. Ya. Terus ya tetap lanjut mau balikan lagi kan. Oke. Pemukulan, udah gak setuju dari pemukulan ke Pertama lah pasti. enggak, pertama kedua kan bedanya sehari, papi mami nggak tahu. Oke. Pemukulan kedua kan putus, Iya. habis itu pemukulan ketiga kan, pas putus kan itu sebenarnya udah nggak disetujuin untuk balikan lagi gitu. Cuman Oke. kan namanya cinta, ya udah balikan lagi itu udah ngoceh papa mama. Terus akhirnya sekarang maksudnya setelah lo akhirnya bisa survive dari the toxic relationship, ada perlakuan yang beda kah dari keluarga lo, your parents atau your big family maybe?
Enggak sih, cuman mereka lebih ngerti nggak mau dibahas aja sih kalau di rumah. Oh, Aku masih belum siap untuk bahas kayak gitu-gitu. Soalnya jadi marah nih, kayak sekarang jadi marah I know, kan. I can feel it, gak apa-apa. Tapi oke lah, dulu kan nangis, kayak sok tak berdaya gitu. Sekarang kayak otak gue lebih bener dikit lah setelah hipnoterapi segala macem gitu ya. Dia hipnoterapi sama teman baik aku juga, Kak Fania. Itu udah berapa session? Baru satu juga. Satu ya, tapi udah mulai ada Better. perbaikan Iya, ya. jauh lah Kak. Jauh Aku ke ya. dia aja masih geter banget tuh, masih goyang. Tadi juga lo sempet gemeteran kan? Iya, terus nanya, kakak ada nggak ya di sini sebenarnya gitu loh. Karena udah nggak tahu realita sama halusinasi tuh udah nggak tahu. Oke, jadi setelah lo ke psikolog, apa terapi yang lo lakuin? Apakah nanti lo Itu hipnoterapi. hipnoterapi. Apa abis itu pas daily life-nya, apa kalau suruh nulis jurnal atau suruh apa gitu ada nggak? Apa cuma pas session doang? Session doang. Pas session doang ya, tapi akhirnya lo getting better ya. Jauh. Gue mau tanya Clar, mungkin dari point of view lo sendiri yang lo mau sampaikan, mungkin ada Insert-Tizen yang nonton yang sekarang mungkin lagi proses untuk menyembuhkan dirinya sendiri karena dia baru ya mengalami hal yang sama lo, kejebak di toxic relationship yang kadarnya cukup parah. Kira-kira do you have any advice? Berani cerita sih. Ya. Kalau dulu kan aku nggak berani tuh cerita, malu lah, balikan aja udah malu. Terus berani cerita, mendem, kok kena. Akhirnya mentalnya juga ikutan kena, karena udah nggak berani cerita, digaslightingin. Udah nggak tahu yang mana juga. Ya berani cerita, terus ya udah ke ini aja, ke ahlinya aja gitu loh. Misalnya kamu merasa mental kamu kena, ya kamu ke psikolog, ke psikiater, ke hipnoterapi, apalah gitu. Minta ask for help, itu nggak malu-maluin loh. Asking for help ya. Jadi yang apalagi yang professional help ya. Iya. Nextnya buat calon Claratan sendiri, Enggak, untuk Claratan sendiri, untuk romance gitu Clar, ada sesuatu yang kayak pokoknya once dia udah nyolek, gue nggak akan pernah memaafin. Untuk sebelum masuk ke pernikahan. Jujur belum kepikiran sama sekali sih Kak. Oke. Buat romance, aku lagi di proses di tahap yang aku harus menyembuhkan diri aku dulu nih. Kalau enggak, kasihan nanti pasangan aku. Sekarang aku dengan trauma dengan kayak begini. Diselingkuhin, ditamparin. Diselingkuhin, dipukulin. Terus kayak verbal abuse, mental abuse gitu loh. Aku dari orang yang gak cemburuan jadi dia ngilang dikit tuh cewek lu ya. Karena udah diselingkuhin, ngerti gak sih? Paham. Nanti kalau aku punya pacar dekat-dekat ini gitu, dia pergi bentar, kerja bentar, aku teror gitu kan kasihan dianya gitu. Kasihan, it's mending, good to know. Iya, jadi mending aku sembuhin aku dulu baru aku bisa sama orang gitu. Ada perubahan spiritual yang pengen lo jalani gak sih Clar? Kayak gila nih gue kali ini memang harus mendekatkan diri sama Tuhan banget sih. Spiritual maksudnya apa, zodiak? No, ketuhanan. Kayak doa gitu atau gimana? Oh, kalau doa kan emang selalu doa, aku masih rajin tahu. Oh wow, nice. Iya. Ada intention buat kayak wah. Udah deh, udah gak mau sama yang hybrid lagi. Hah? Hybrid apa? Samsul? Sembarangan ya lo gak ada hybrid? Enggak, kalau dia tuh hybrid. Apanya? Papa mamanya beda agama, dia masih belum bisa menentukan yang mana. Oh oke, enggak ini maksudnya buat Claratan sendiri, akhirnya lo juga. Iya makanya gue udah bilang gue gak mau hybrid lagi, gue seagama sama gue titik udah. Gak ada yang pilihan. Next, ngerti gak? Gak mau yang hybrid lagi yang ini bisa, ini juga bisa gitu, udah gak mau ada yang gue yang kayak gitu. Pokoknya pengen yang seagama ya. Iya udah. Oke, kita boleh berikan tepuk tangan buat Claratan. Keren ya, Mudah-mudahan di episode yang mungkin agak kurang mudah dicerna, tapi Insert-Tizen bisa melihatnya dari akal sehat yang baik ya, sehingga kamu bisa mengerti alur ceritanya. And Clar, thank you banget udah mampir ke sini. Gue seneng bahwa ketika lo coba ke sini tidak ada air mata yang jatuh. Puji Tuhannya udah kesehatan ya. Iya, walaupun memang tadi masih ada amarah ataupun ada gemeteran, itu adalah efek lu datang ke sini lagi ada di proses yang ini. Dan semoga nanti nextnya lagi lo udah bisa ada di proses yang lain, tahapan yang lain, bisa lebih sembuh lagi dan lo bisa benar-benar jadi inspirasi bukan hanya masalah body positivity, tapi juga romance positivity ya. So, Insert-Tizen, that was my talk with Claratan. Thank you banget udah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan point of view yang baik, memberikan insight buat kamu. Dan sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now. Kamera mana nih?